Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Praktikum Mikrobiologi Umum. Kami akan membahas mengenai morfologi jamur benang. Sebelum kami masuk ke pembahasan, kami akan mulai memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Angel Miranda S. dengan NIM 210305012. Perkenalkan, nama saya Cici Idola Bersembiring dengan NIM 210305009. Perkenalkan, nama saya Angel Natasha Borisitorus dengan NIM 210305010. Perkenalkan, nama saya Zahratu Safara dengan NIM 210305011. Langkah-langkah percobaan yang dilakukan pada tempe yaitu mula-mula tempe dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Diambil sedikit jamur benang tempe dengan menggunakan tusuk gigi, lalu diletakkan jamur tersebut di atas kertas hitam untuk diamati. Dipercikkan sedikit air pada bagian permukaan tempe, lalu 1 potong tempe disimpan di tempat yang terang dan 1 potong lainnya disimpan di tempat yang gelap. Perubahan yang terjadi pada jamur benang diamati. Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang terbuat dari hasil fermentasi kedelai dengan bantuan jamur. Jamur yang berperan dalam pembuatan tempe ialah Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, dan Rhizopus stolonifer. Rhizopus sp merupakan genus jamur benang yang termasuk dalam filum Zygomycota ordo Mucorales. Jamur tempe tersusun oleh koloni miselium berwarna putih abu-abu. Miselium tersebut tersusun oleh kumpulan hifa-hifa yang tidak bersekat. Jamur tempe terbentuk oleh beberapa hifa, yaitu stolon, rhizoid, dan sporangiosfor. Stolon merupakan hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat. Rhizoid merupakan hifa yang melekat pada substrat untuk menyerap makanan. Sporangiosfor merupakan hifa yang tumbuh tegak pada permukaan substrat, yang berbentuk tunggal atau berkelompok. Pada ujung sporangiosfor terdapat sporangium berwarna kecoklatan, berbentuk bulat, dan berisi spora-spora. Umumnya tempe dibuat oleh Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Terdapat 2 perbedaan menonjol di antara keduanya, yaitu Rhizopus oligosporus memiliki tinggi sporangiosfor setinggi 1 mm dan Rhizopus oryzae setinggi 2 mm. Umumnya tempe terbuat dari Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Keduanya terdapat perbedaan yang menonjol, yaitu Rhizopus oligosporus memiliki panjang sporangiosfor sebesar 1 mm, sedangkan Rhizopus oryzae memiliki panjang sporangiosfor sebesar 2 mm. Adapun tahap-tahap yang dilakukan pada percobaan ini adalah disiapkannya 2 piring sebagai wadah untuk nasi, kemudian diambil nasi secukupnya untuk masing-masing piring, lalu disemprotkan sedikit air pada permukaan nasi agar lembab, dan kemudian disimpan nasi tersebut pada ruang yang gelap dan ruang yang terang untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan jamur. Setelah itu diamatilah perubahan pada nasi setiap 24 jam sampai nasi tersebut mengalami pertumbuhan jamur. Untuk jenis jamur yang terdapat pada nasi, menurut literatur AD pada tahun 2013 adalah Aspergillus oryzae, di mana Aspergillus oryzae banyak terdapat pada bahan pangan yang mengandung karbohidrat. Menurut literatur Oromahi pada tahun 2006, Aspergillus oryzae itu berasal dari genus Aspergillus yang memiliki karakteristik makroskopis, yaitu warna koloni jamurnya berwarna kuning kehijauan dengan miselium berwarna putih. Selain itu, bentuk jamurnya itu seperti benang, multiseluler dan juga bercabang-cabang. Untuk karakteristik mikroskopis Aspergillus oryzae yaitu memiliki bentuk fisikal subglobose dengan bentuk conidium globosanya itu bulat dan berwarna hitam, batang tubuh berwarna merah dan permukaan halus sampai kasar. Aspergillus oryzae termasuk kelas Deuteromycetes, yang dimana cara perkembangbiakannya seksual itu belum diketahui. Namun, cara perkembangbiakan aseksualnya itu sama seperti Ascomycota, yaitu dengan conidia. Aspergillus oryzae juga banyak ditemukan di dalam pembuatan fermentasi. Salah satu produknya adalah pembuatan kecap. Aspergillus oryzae juga merupakan jenis kapang yang memiliki kelebihan, yaitu kelebihannya adalah merupakan penghasil paling banyak enzim dibandingkan jenis kapang lainnya. Roti dibelah menjadi 2 bagian yang kemudian akan diletakkan pada tempat gelap dan juga tempat terang.
Lalu semprotkan air ke dua sisi permukaan roti sampai permukaannya cukup lembab, sehingga jamur akan dapat tumbuh jika kondisi roti dalam kondisi yang lembab atau basah. Penyemprotan air juga dilakukan kepada roti yang satunya. Penyebab pertumbuhan jamur yang cepat pada roti tawar dipengaruhi oleh bahan dasar yang digunakan untuk membuat roti tersebut. Tepung terigu adalah salah satu bahan dasar yang digunakan untuk membuat roti tawar, di mana tepung terigu memiliki jumlah pati yang termasuk tinggi. Jumlah pati yang tinggi mempengaruhi pemecahan pati menjadi gula sederhana oleh mikroorganisme, salah satunya jamur, sehingga digunakan jamur sebagai makanannya. Jamur yang biasanya ditemukan pada roti tawar adalah jamur Aspergillus sp. Aspergillus sp adalah salah satu bagian dari mikroorganisme eukarioti. Aspergillus memiliki ciri-ciri koloninya yang berwarna hijau dan koloninya yang masih muda berwarna putih. Ciri lainnya yang dapat ditemui adalah adanya hifa, konidia, dan konidiofor. Ciri ini dapat diketahui dengan cara Aspergillus sp dilihat dari medium biakan dengan cara makroskopis. Cara makroskopis maksudnya adalah hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Yang dilihat adalah miselium yang bercabang dan hifa yang bersepta. Jenis jamur Aspergillus yang muncul pada roti tawar adalah jamur Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, dan Aspergillus niger. Ciri-ciri Aspergillus flavus adalah: yang pertama, konidiofornya tidak berwarna. Yang kedua adalah bagian atas spongarium agak bulat serta konidianya kasar. Ciri-ciri Aspergillus fumigatus adalah konidia atasnya berwarna hijau, terdapat spora hasil dari rantai panjang spora, dan konidiofornya tidak berwarna. Ciri-ciri Aspergillus niger adalah konidianya yang besar, padat, bulat, dan berwarna hitam. Konidianya kasar dan mengandung pigmen, dan juga konidiofornya kasar. Sekian pembahasan kami mengenai morfologi jamur benang. Sekian dan terima kasih. Dadah.